Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan bahwa pada hari ini kita memasuki bulan yang baru dan kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam peribadatannya. Beribadah kepada Dia, membawa hati dan penyembahan kita. Tema pada hari ini adalah hati yang penuh kasih. Kita akan segera masuk dalam ibadah dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 kita akan membacanya bersama-sama. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita bukan dengan tangan yang hampa, tapi kita membawa hati yang bersyukur menghadap Dia. Kita akan naikkan pujian kita yang pertama. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukurku atas segala tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Persembahan yang terbaik yang Tuhan inginkan adalah diri kita, tubuh kita, jiwa dan hati kita yang kita bawa dalam penyembahan ini. Mari kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa, kami bersyukur padamu karena Engkau baik buat kami. Kami bersyukur karena setiap waktu kami dapat menikmati kebaikan-Mu. Bahkan kami boleh merenungkan akan semua kebaikan-Mu. Dan kiranya ketika kami merenungkan akan kebaikan-kebaikan-Mu, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami kepadamu, yang menjadi manis untuk Kau dengar Tuhan. Sebagaimana hidupmu yang selalu Engkau nyatakan dengan kasih-Mu yang agung itu bagi kami. Kasih-Mu yang selalu peduli akan kami. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh memasuki bulan yang kelima dalam tahun ini. Semua karena anugerah-Mu. Secara khusus kami boleh memasuki bulan yang kelima ketika kami sedang dilanda pandemi corona seperti sekarang ini. Tapi kami terus merasakan kasih dan pertolongan-Mu ada bagi kami setiap saat sampai kami bisa memasuki bulan yang kelima ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Karena itu kami menyerahkan akan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami ini berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga ibadah ini juga akan menjadi ibadah yang meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk terus bersemangat menatap kehidupan kami, menjalani hidup kami di tengah-tengah pergumulan ini. Karena kami tahu kami punya Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, yang selalu menyatakan kasih-Mu kepada kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah ini. Amin.
Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi ini, mari kita sama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau memberi hormat kepada namanya. Kita mau tinggikan Dia sambil memperingati bahwa kasih-Nya sudah dicurahkannya kepada kita. Hatinya yang penuh kasih terbuka untuk kita yang masih berdosa. Kita memberi hormat pada nama Tuhan. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana Hu angkut dosaku, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang genap dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Yesus tempati genap hatiku, sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya, pujilah Dia. Berilah hormat, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Berilah hormat, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran itu sambil membuka hati kita. Allah yang penuh kasih itu, Allah yang lembut dan manis itu, berbicara lewat hati kita. Maka kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau minta Tuhan untuk menyentuh hati kita, sehingga kita dimampukan untuk terbuka kepada kebenarannya dan bisa menerimanya. Kita naikkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau telah memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam sikap berdoa Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Silakan ucapkan doa secara pribadi. Katakan betapa engkau membuka hatimu untuk menerima sentuhan dari Tuhan. Allah yang penuh kasih itu biarlah mengajari kita kasih. Dan kita mau belajar darinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih karena sudah menerima sentuhannya. Haleluya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Bapa untuk menerima kebenaran firman. Sentuh hati kami Tuhan Yesus, bisa memahami Engkau dan bisa menjadikan Engkau sebagai teladan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sentuh hati kami Bapa untuk bisa menerima Engkau. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Betapa ku mencintai Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, itu kerinduan kami. Kiranya Engkau menyentuh hati kami saat ini. Sentuh kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat mengalami kasih-Mu, merasakannya dalam kehidupan kami. Memahami Engkau yang penuh dengan kasih itu, yang selalu siap peduli akan kami dalam segala aspek kehidupan kami. Biar kami belajar berserah kepada-Mu Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami akan benar-benar mengalami kasih-Mu. Kasih yang mengubahkan kami, kasih yang menguatkan kami, kasih yang memampukan kami menjalani kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu berbicara di tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu. Ampuni, sucikan, kuduskan hamba. Kiranya Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan lewat pemberitaan firman-Mu. Isi hati-Mu dibukakan bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau ingin untuk kami pahami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu ini, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita sudah masuk ke bulan yang baru, bulan Mei, bulan yang kelima dalam tahun ini. Dan ya, cara Tuhan luar biasa. Tanpa kita sadari atau rasakan, kita sudah sampai ke saat ini. Secara khusus sebulan terakhir kita melewati berbagai pergumulan tantangan dalam masa-masa COVID-19. Tapi terus-menerus kita merasakan pertolongan dan berkat Tuhan, pemeliharaan perlindungan Tuhan atas kita. Dan di bulan yang kelima ini kita akan belajar secara khusus tentang hati Kristus. Kalau bulan lalu kita sudah belajar tentang kehendak Kristus, bulan ini kita akan belajar tentang hatinya, hati Kristus. Dan secara khusus pagi hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan tentang hati yang penuh kasih. Hati Kristus yang penuh dengan kasih. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara masih ingat ilustrasi minggu lalu, di bagian awal khotbah saya minggu lalu, saya menggunakan ilustrasi tentang kehidupan Meghan Markle dengan suaminya, saat itu Pangeran Harry dari Inggris, di mana kemudian kita tahu bahwa Harry ini kemudian meninggalkan kerajaan Inggris. Dia meninggalkan gelar kebangsawanannya, dia meninggalkan semua status yang melekat padanya, bahkan semua fasilitas yang dia miliki, dia tinggalkan semua itu untuk hidup bersama dengan istrinya Meghan. Itu yang kita tahu akhir-akhir ini. Dan saya yakin bahwa banyak orang yang tentunya bertanya-tanya, mengapa dia mau melakukannya? Untuk apa dia melakukan semua itu, meninggalkan keluarga kerajaan Inggris dan semua hal yang melekat kepadanya? Bahkan mungkin ada wanita-wanita di luar sana yang menganggapnya bodoh melakukan hal tersebut. Nah saudara, kalau kita bertanya kepada Harry saat ini, saya yakin tentu jawabannya sederhana. Dia akan berkata bahwa dia melakukan semua itu karena dia mengasihi istrinya, dia mau hidup bersama dengan istrinya, menikmati kebahagiaan bersama dengan istrinya, di mana kebahagiaan bersama dengan istrinya tidak ditentukan dengan semua status, gelar, dan hal-hal yang dia miliki sebelumnya. Dia siap tinggalkan semuanya itu untuk hidup bersama dengan istrinya. Nah saudara, ini menjadi contoh
sederhana yang menggambarkan apa yang Kristus lakukan untuk kita. Kristus sangat mengasihi kita manusia sehingga dia meninggalkan surga untuk datang ke dalam dunia, mati di kayu salib bagi kita, berkorban untuk kita. Dan sampai hari ini pun dia terus-menerus membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia terus-menerus membuktikan kepeduliannya, hatinya yang penuh dengan kasih, yang selalu mau menyatakan kasihnya itu kepada kita. Karena itu saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang sudah sangat kita kenal ini, ayat ini berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Luar biasa, Saudara. Nah, secara sepintas kalau kita membaca ayat ini hanya secara sepintas, ini mengesankan bahwa seakan-akan janji firman Allah di sini terlalu muluk, memenuhi segala keperluan kita. Tapi saudaraku, kalau kita meneliti firman Tuhan, secara khusus kalau kita merenungkan tentang kehidupan Yesus, tentang apa yang dia lakukan, maka kita akan menemukan bahwa Yesus benar-benar membuktikan bahwa dia mengasihi manusia. Dia benar-benar membuktikan dia adalah Allah yang penuh kasih, memiliki hati yang penuh kasih. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Perjanjian Baru secara khusus dalam ketiga kitab Injil Sinoptik, kita sering membaca atau mendengarkan frasa yang berbunyi tergerak oleh belas kasihan. Dan kalau saudara teliti frasa ini, frasa tergerak oleh belas kasihan ini terdapat atau dapat ditemukan sebanyak 12 kali di dalam Perjanjian Baru. Ada 12 ayat yang bicara tentang itu. Dan 9 diantaranya itu menunjuk langsung kepada Yesus. Menunjuk langsung kepada sikap belas kasih yang Yesus miliki dan apa yang dia lakukan dengan belas kasihannya tersebut. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama tentang apa saja bukti-bukti tentang belas kasih Kristus, tentang kasih dan kepeduliannya kepada saya dan saudara. Dan kalau kita merenungkan Alkitab, membaca dan merenungkannya, kita akan menemukan banyak hal. Tapi secara khusus pada pagi hari ini, saya membawa kita melihat ada 4 hal yang Yesus pedulikan dalam hidupku dan hidupmu. Yang pertama, Yesus peduli akan kebutuhanmu. Yang kedua, Yesus peduli akan kesulitanmu. Yang ketiga, Yesus peduli akan penyakitmu. Dan yang keempat, Yesus peduli akan kondisi kerohanianmu. Nah, mari kita renungkan kebenaran yang pertama. Yesus peduli akan kebutuhanmu. Saya mengajak kita membuka dalam Matius pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-32. Matius pasal 15, kita baca dulu ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat tentang Yesus yang mempedulikan kebutuhan orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Saat itu dia mempedulikan kebutuhan mereka. Nah, mari kita perhatikan bentuk kepedulian Yesus dalam ayat-ayat secara khusus dalam perikop ini yang akan saya ajak untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, saya mau mengajak kita lihat ke atas ke ayat 30 untuk kita dapat temukan bentuk pertama dari kepedulian Yesus. Dalam ayat 30 dikatakan begini, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain.
lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara, kalau saudara baca ayat 30 ini, saudara bisa melihat bahwa orang-orang yang datang ini membutuhkan apa? Mereka membutuhkan mujizat Yesus. Mereka membutuhkan Yesus melakukan mujizat terhadap orang-orang yang mereka bawa kepadanya. Itu yang mereka butuhkan, mujizatnya. Tetapi perhatikan bahwa Yesus juga peduli akan kebutuhan jasmani mereka. Walaupun mereka datang untuk mencari mujizat, mereka mencari pertolongan supaya orang-orang yang mereka bawa kepada Yesus disembuhkan. Tetapi Yesus juga peduli akan kebutuhan jasmani mereka, sebagaimana kita sudah baca dalam ayat 32 tadi. Nah saudara, kebenaran yang dapat kita lihat dari hal ini adalah Yesus mempedulikan hal-hal yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Yesus mempedulikan hal-hal yang tidak kita bayangkan. Orang-orang ini mereka datang untuk menemui Yesus dan merasakan atau mengalami mujizatnya. Mereka tidak membayangkan bahwa dia akan menyiapkan makanan kepada mereka. Saudara, cara kerja Allah, cara kerja Kristus secara khusus adalah hal yang luar biasa untuk kita pikirkan. Karena dia mempedulikan hal-hal yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kalau kita kembali ke kisah tadi, saya bisa bayangkan bahwa orang-orang itu datang benar-benar hanya ingin menikmati, melihat mujizat Kristus. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kristus akan memberi makan kepada mereka. Tapi Yesus mengetahui kebutuhan mereka. Sehingga Yesus kemudian kalau kita baca kisah itu sampai ke ayat selanjutnya, kita akan menemukan bahwa dia memberikan makan kepada mereka. Saudara, ini menunjukkan bahwa hidup kita aman di tangan Tuhan. Karena dia peduli akan kita. Hidup kita aman di tangan Tuhan. Dia peduli akan kita. Kalau begitu saudaraku, apakah ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak berserah penuh padanya? Kalau hidup kita aman di tangannya, saya yakin tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berserah penuh kepadanya. Karena dia mempedulikan segala hal dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sekarang bentuk kepedulian berikut yang Yesus tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Mari kita lihat ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32 dari bagian yang sudah kita baca tadi. Ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Saya bacakan untuk kita. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara, ayat yang mengatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak, itu terjadi setelah Yesus melakukan mujizat-mujizat dan orang-orang itu kemudian memuliakan Allah. Dan saat itu juga Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Nah saudara, apa pelajaran yang dapat kita pelajari dari bagian ini secara khusus ayat 31 dan 32 bagian 6? Menurut saya yang dapat kita pelajari adalah Yesus tergerak menolong mereka karena mereka mengutamakan Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita bisa lihat begitu mujizat-mujizat itu terjadi, mereka bukan hanya senang dengan orang yang sudah disembuhkan, tapi mereka memuliakan Allah Israel. Itu menunjukkan bahwa mereka tahu siapa Dia dan mereka memuliakan Dia atas apa yang dilakukannya.
Ini menggambarkan orang-orang yang mengutamakan Kristus. Sehingga kita lihat Yesus mempedulikan kebutuhan mereka, menyediakan makanan bagi mereka. Dan saudara, kebenaran yang dapat kita ambil adalah jika saya dan saudara mengutamakan Yesus, maka Dia pasti akan memelihara hidup kita. Ketika Dia yang kita utamakan, saudaraku, Dia pasti memelihara hidup kita. Ayat yang sudah sangat kita kenal, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hal-hal yang kita khawatirkan itu akan diberikan ketika kita mengutamakan kerajaan Allah. Jadi saudaraku, ketika kita mengutamakan Dia, maka percayalah semua kebutuhanmu akan dipenuhinya. Ayat 33 dari Matius 6 tadi berkata semuanya itu. Ini bukan bicara beberapa hal, tetapi semuanya itu akan ditambahkan. Diberikan kepada kita, orang-orang yang sudah mengandalkan Dia. Dan aplikasi yang perlu kita renungkan dalam bagian ini adalah, sudahkah Anda mengutamakan Yesus dalam hidupmu? Mari saya mengajak kita semua, mari kita utamakan Dia. Percayalah ketika kita mengutamakan Dia, Dia pasti memelihara kehidupan kita. Dia pasti memelihara hidupmu dan hidupku ketika kita mengutamakan Dia. Nah saudaraku, bentuk kepedulian Yesus tidak hanya seperti itu. Coba kita baca terus ke ayat selanjutnya, ayat 32 bagian B. Menarik kalau kita baca di sini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi situasinya orang banyak ini sudah mengikuti Yesus 3 hari dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan perhatikan saudaraku bahwa ini bukan laporan murid-murid kepada Yesus bahwa mereka tidak punya makanan. Alkitab mencatat Yesus yang memanggil murid-muridnya dan mengatakan Dia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena sudah 3 hari mereka mengikut Dia dan mereka tidak mempunyai makanan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Yesus tahu kondisi mereka. Yesus tahu persis kondisi mereka. Bayangkan selama 3 hari mungkin mereka membawa bekal. Tapi selama 3 hari terus menerus mengikuti Yesus, mungkin mereka sudah kehabisan bekal. Dan Yesus tahu itu. Saudaraku, kebenaran yang perlu kita renungkan, pahami di bagian ini adalah, kalau Yesus tahu persis kondisimu, kondisi kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini, bukan? Kalau Dia tahu persis kondisi hidup kita, Dia tahu persis kebutuhan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Karena Dia tahu semuanya. Yang penting ingat bagian tadi, ketika kita utamakan Dia, maka Dia akan memenuhi segala keperluan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita, saudaraku. Di masa seperti sekarang ini, ketika masa COVID-19 ini belum berakhir, masih terus menerus PSBB ini diperpanjang. Ada sebagian dari kita yang mungkin mulai mengkhawatirkan ekonomi rumah tangga kita, keterbatasan kita, kekurangan kita. Apalagi mereka yang mengandalkan penghasilan harian. Saudaraku, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita mengutamakan Dia, Dia yang akan memelihara kita. Karena Dia tahu persis kebutuhanmu. Dia tahu persis kondisi kita. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, sudahkah Anda menyerahkan kekhawatiranmu kepadanya? Sudahkah Anda menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sehingga engkau menjalani hidup tanpa kekhawatiran lagi? Karena engkau akan mampu untuk menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Dia memeliharamu. Dia memelihara kita. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 tadi berkata, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kalau kita masuk ke bagian terakhir dari ayat 32, bagian C, dikatakan begini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, mempersiapkan bahan ini, dan saya sampai di ayat ini, saya takjub. Mengapa, saudaraku? Karena
Mungkin ini salah satu dari sedikit ayat yang isinya sangat manusiawi. Saya ulangi, salah satu dari sedikit ayat yang isinya sangat manusiawi. Mengapa sangat manusiawi? Perhatikan kalimat tadi, Yesus berkata, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara, kalau ini seorang manusia biasa yang menyatakan ini, itu wajar. Tapi Yesus yang menyatakannya. Saudara bisa bayangkan? Dia sampai memikirkan apa yang akan terjadi oleh pada orang-orang itu jika orang-orang itu pulang dalam keadaan lapar. Dan ini bukan bicara jumlah yang sedikit, ribuan orang. Dia memikirkan masalah yang akan terjadi ketika mereka pulang nanti. Dan saudara, bagi saya ini hal yang luar biasa. Kristus benar-benar memiliki hati yang penuh kasih. Sampai-sampai hal yang bisa saja terjadi dalam diri kita sudah dipikirkannya. Dia tahu apa yang akan menimpa kita. Dan dia tidak membiarkan itu menimpa kita. Bukankah kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Karena dia tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini dan apa yang mungkin akan menimpa kita. Dan percayalah bahwa dia tidak membiarkan kita. Tapi saudaraku, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika kita yang meninggalkan dia? Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, dia akan memelihara kita, dia akan menolong kita. Apa yang akan terjadi kalau kita justru yang meninggalkan dia? Apakah pertolongannya akan kita rasakan? Bayangkan apa yang terjadi jika ada dari orang-orang tersebut yang ada dalam rombongan besar itu, yang karena kekhawatirannya kemudian mereka pulang. Bukankah yang Yesus khawatirkan bahwa mereka bisa pingsan di jalan dapat terjadi? Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di mana kemudian Yesus menanyakan kepada murid-muridnya apa yang ada padamu, itu menunjukkan bahwa mereka memang jauh dari pemukiman, jauh dari tempat makan, sehingga untuk kebutuhan makanan mereka, Yesus hanya mengandalkan apa yang ada pada mereka di kelompok besar itu saat itu. Jadi bayangkan apa yang terjadi kalau di antara orang-orang ini ada yang khawatir dan tidak mau menunggu lebih lama dan kemudian pulang, memilih jalannya sendiri. Bukankah orang-orang itu tidak akan menikmati mujizat Yesus memberi makan mereka? Saudara, ini menggambarkan bahwa kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kekhawatiran kita lah yang membuat kita tidak menikmati pertolongan Tuhan. Kekhawatiran saya dan saudara yang kadang-kadang membuat kita tidak mengalami apa yang sedang Tuhan siapkan untuk kita alami. Kuasa dan kebesaran yang sedang Dia siapkan untuk kita alami, tidak kita alami karena kita khawatir. Tidak lagi berharap kepadanya sehingga kita undur daripadanya. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang Dia siapkan bagi kita. Saudara, kalau saudara baca dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran kita tidak akan bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena itu apa yang perlu kita khawatirkan? Karena Yesus tahu kebutuhan kita, pasrahkan diri kita kepadanya. Dia memelihara kita. Jangan karena kekuatan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu apakah Anda sedang khawatir hari ini. Saya tidak tahu apakah Anda sedang khawatir tentang hidupmu, tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, tentang anakmu, tentang suamimu, tentang istrimu. Tapi saya mau katakan, serahkan semua khawatirmu kepadanya. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kita, karena tidak ada gunanya. Serahkan diri kepada Tuhan dan biarkan Dia bertindak dalam kehidupan kita. Yang terakhir di bagian ini, mari kita lihat ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Ayat 34 berkata begini, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Saudaraku, apa yang terlihat dari dua ayat ini? Dua ayat ini menunjukkan bahwa Yesus menyiapkan solusi bagi kebutuhan mereka. Yesus bukan hanya mengasihi mereka dan peduli akan mereka. Dia memberikan solusinya.
Dia tidak hanya sekedar mengasihi dan peduli, dia menyiapkan solusinya bagi mereka. Dia bahkan kalau saudara baca sampai ke ayat 37, saudara akan menemukan bahwa dia bahkan memenuhi kebutuhan jasmani mereka lebih daripada yang mereka bayangkan. Karena bayangkan di ayat 37 ketika potongan-potongan itu dikumpulkan, sisanya ada 7 bakul penuh. Jadi saudaraku, Yesus selalu menyiapkan solusi bagi kita. Dia selalu menyiapkan jalan keluar. Tapi seringkali iman kita lah yang melemahkan kita, membatasi kita untuk melihat solusi yang sedang Yesus siapkan bagi kita. Kalau kita tetap bertahan dalam mengiring dia, mengikut dia, percayalah, solusi yang sedang dia siapkan bagi kita, itu akan kita nikmati. Tapi mari kita terus berharap dan bersandar kepadanya. Jangan biarkan kekhawatiran kita menguasai kita. Matius 6 ayat 30 sampai 31 berkata seperti ini. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 dan 31. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudaraku, kalau Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok lenyap atau dibuang ke dalam api, bukankah dia akan lebih lagi mendanani kita, orang-orang percaya kepadanya, orang yang berharap kepadanya, orang yang beriman kepadanya, orang yang sudah ditebusnya dengan darahnya sendiri? Jangan biarkan kekhawatiran kita membuat iman kita mengecil. Dalam situasi seperti sekarang ini, ketika masalah sedemikian besarnya, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saudaraku, jangan biarkan kekhawatiran-kekhawatiran kita, pikiran-pikiran kita membuat iman kita mengecil, membuat kita menjadi meragukan Allah, meragukan Kristus yang siap menolong kita. Tetaplah berharap kepadanya, tetaplah bersandar padanya. Dia tahu kebutuhanmu. Itu kebenaran yang pertama, saudaraku. Yesus peduli akan kebutuhanmu. Kita pindah ke bagian yang kedua. Yesus bukan hanya peduli akan kebutuhanmu, saudaraku. Dia peduli akan kesulitanmu. Yesus peduli akan kesulitanmu. Mari kita baca dalam Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, kita tahu kisah ini di mana Yesus sedang berjalan memasuki kota Nain. Lalu di tengah jalan ketika mereka akan memasuki kota itu, mereka berpapasan dengan satu rombongan besar yang sedang keluar dari kota itu, di mana ada seorang ibu janda yang sedang menangis karena anaknya sudah meninggal dan sedang dibawa ke pemakaman. Nah, saudaraku, yang dapat kita lihat dari ayat yang sudah kita baca tadi adalah bahwa Yesus peduli akan kesulitan janda itu. Dia tahu akan kesulitannya, dia peduli akan kesulitannya. Itu sebabnya dia menghampiri wanita itu dan berkata, jangan menangis. Nah, saudara, mari kita perhatikan atau renungkan bentuk kepedulian Yesus di bagian ini. Ayat 12 dan ayat 13 saya akan bacakan untuk kita. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, coba bayangkan situasi yang dihadapi oleh janda ini. Anaknya mati, meninggal. Anak yang bagaimana? Anak laki-laki. Anak yang menjadi andalan, menjadi kebanggaan. Anak laki-laki. Anak tunggal, satu-satunya. Tidak ada yang lain, sehingga ketika anak itu meninggal, dia kehilangan harapan, dia kehilangan segalanya. Dan dia pun adalah ibu yang sudah janda. Saudara, bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh
wanita ini. Dan Yesus peduli akan kesulitannya. Saudaraku, untuk lebih memahami hal ini, mari kita telusuri lebih jauh tentang bagaimana makna menjadi janda dalam adat istiadat Yahudi. Saudara, menjadi janda dalam adat istiadat Yahudi itu adalah kondisi yang memprihatinkan. Bahkan itu sebabnya nubuat tentang kejatuhan Yerusalem kalau kita baca dalam Ratapan 1 ayat 1. Bayangkan bahwa nubuat tentang kejatuhan Yerusalem diibatkan dengan seorang janda. Ratapan pasal 1 ayat 1 saya akan bacakan untuk kita. Ratapan 1 ayat 1. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Perhatikan kalimat ini. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Saudara bayangkan, kejatuhan Yerusalem saja dianalogikan dengan seorang janda. Bukankah ini menggambarkan bahwa kondisi sebagai seorang janda adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Apalagi janda ini, dia mengalami kematian anaknya. Anak laki-lakinya, anak satu-satunya. Dan saudara, kalau saudara telusuri lebih jauh, pelajari lebih jauh tentang adat istiadat Yahudi. Seorang janda yang kehilangan seorang janda saja sebelum dia kehilangan anak, sebagai janda saja dia sudah kehilangan penopang dan pelindung dari pihak laki-laki. Itu seorang janda dalam konteks Yahudi, kehilangan penopang dan pelindung dari pihak laki-laki. Nah saudara, apa yang terjadi dengan janda seperti ini? Kalau dia tidak memiliki anak, seorang janda dalam budaya Yahudi yang tidak memiliki anak, maka harta warisannya jatuh ke tangan. Ini sesuai urutannya. Yang pertama jatuh ke tangan saudara laki-laki suaminya. Kalau dia adalah seorang janda dan tidak punya anak, harta peninggalan suaminya tidak boleh jatuh kepada dia, tapi jatuh yang pertama kepada saudara laki-laki suaminya. Kalau suaminya tidak punya saudara laki-laki, maka harta itu akan jatuh ke tangan saudara dari ayah suaminya. Bayangkan. Harta itu jatuh kalau tidak ke tangan saudara laki-laki suaminya, kalau suaminya tidak punya saudara laki-laki, jatuh ke tangan saudara ayah suaminya. Laki-laki juga. Kalaupun tidak ada, maka harta itu akan jatuh ke yang terakhir ke keluarga suaminya. Nah, saudara, itu hanya sekelumit aturan-aturan yang berlaku dalam adat istiadat Yahudi yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan sebagai seorang janda. Apalagi dia kehilangan anaknya satu-satunya, benar-benar dia kehilangan segalanya. Nah saudaraku, kesulitan inilah yang diketahui oleh Yesus dan membuat dia peduli akan janda itu dan mau menolongnya. Saudara, apa kebenarannya untuk kita pada pagi hari ini? Apapun kesulitanmu, Yesus peduli padamu. Amin. Apapun kesulitanmu, Yesus peduli padamu. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, apa saja dapat kutanggung, dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa apapun kesulitan kita, saudaraku, Yesus peduli padamu. Kalau begitu apa aplikasinya? Aplikasinya adalah jangan biarkan kesulitanmu menghimpitmu. Jangan biarkan kesulitanmu membuatmu jauh dari Tuhan. Jangan kesulitanmu membuat engkau meragukan Tuhan. Karena Dia peduli kepadamu. Sesulit apapun keadaanmu saat ini, saudaraku, dalam kondisi pandemi corona saat ini, sesulit apapun keadaanmu, ingatlah, ada Yesus yang peduli padamu. Dia peduli akan keadaanmu, Dia peduli kesulitanmu. Bukan cuma kebutuhanmu Dia peduli, seperti sudah kita pelajari tadi di bagian pertama. Dia juga peduli akan kesulitanmu. Nah saudara, mari kita renungkan bagian berikut tentang bentuk kepedulian Yesus terhadap wanita ini. Lihat ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 dari Lukas pasal 7 tadi. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
Apa yang saudara lihat dari ayat ini, saudaraku? Saudara, kalau kita lihat ayat ini, Yesus bukan hanya tahu kesulitan janda itu. Dia bukan hanya menghibur janda itu dengan berkata jangan menangis. Tapi dia memberikan jalan keluar yang bahkan tidak pernah diminta oleh janda itu. Saya coba bayangkan situasi janda ini yang sedang berjalan keluar dari kota Nain menuju ke tempat pemakaman. Coba saudara bayangkan situasi janda itu. Dalam keadaan sedih, menangis, membawa anaknya ke pemakaman. Kira-kira ada hal lain yang dia pikirkan selain anaknya? Saya yakin tidak ada. Fokus perhatiannya, semua pikirannya hanya tertuju kepada anaknya. Kira-kira ketika Yesus mendekati dia, apakah itu akan menarik perhatiannya? Saya yakin secara manusia tidak. Coba kita lihat ada keluarga kita, saudara atau teman yang sedang meninggal kekasihnya. Lalu kita dekati orang itu dan menghibur, mengatakan ini dan itu. Lihat bagaimana biasa reaksi mereka. Orang-orang yang berada dalam kondisi kesedihan yang luar biasa seperti itu biasanya tidak memperhatikan apapun. Fokus pikiran perhatiannya hanya kepada keluarganya yang meninggal tadi. Sehingga saya berani jamin, saya berani yakini bahwa ketika Yesus mengatakan kepada dia, jangan menangis ibu. Dia tidak akan minta kepada Yesus, Tuhan bangkitkan anakku. Bahkan mungkin saat itu dia tidak membayangkan itu Yesus. Mungkin dia tidak sempat memikirkan siapa Yesus itu. Tapi apa yang Yesus lakukan untuk dia? Yang Yesus lakukan untuk dia adalah Yesus memberikan bahkan apa yang tidak pernah dia minta. Dia tidak minta kebangkitan anaknya. Dia hanya bersedih. Dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada Yesus. Tetapi Yesus memberikan apa yang tidak pernah dia minta. Saudaraku, kebenaran yang dapat kita pelajari dari bagian ini adalah jalan keluar yang Yesus berikan itu selalu yang terbaik. Jalan keluar yang Yesus berikan adalah selalu jalan keluar yang terbaik. Saudara ingat situasi Naomi ketika dia kehilangan suami dan kedua anaknya. Yang tertinggal padanya hanyalah anak mantunya, Ruth, wanita Moab itu. Hanya Ruth si wanita Moab yang tertinggal pada Naomi saat itu. Dia kehilangan segalanya. Situasinya sama seperti janda tadi. Tidak punya nilai, tidak punya harga apa-apa lagi sebagai janda. Hanya ada Ruth wanita Moab tersebut. Tetapi saudara, justru melalui Ruth lah wanita Moab, wanita asing yang berkata kepada Naomi, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Melalui Ruth itulah kemudian terlahir Obed. Dan kemudian kita tahu keturunan dari Obed adalah Isai, kemudian Daud, selanjutnya hingga kepada Kristus. Apa yang mau saya katakan dari ini? Kehilangan yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh Naomi, itu sedang membawa dia kepada perkara besar yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Jadi saudaraku, kesulitan apapun bisa engkau alami saat ini, yakinlah Tuhan peduli dan memelihara dirimu. Dan jangan biarkan kesulitan itu menghimpitmu sedemikian rupa sehingga engkau menjauh dari Tuhan. Percayalah, apapun yang Kristus kerjakan dalam hidupmu itu pasti yang terbaik. Kita pindah ke bagian yang ketiga. Yesus bukan hanya peduli akan kebutuhanmu, dia bukan hanya peduli akan kesulitanmu, dia peduli akan penyakitmu. Yesus peduli akan penyakitmu. Mari kita buka dalam Markus pasal 1. Injil Markus. Kita melihat pasal 1 ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita. Markus 1:41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, kisah ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini menunjukkan bahwa Yesus peduli akan penyakit orang itu. Nah, mari kita pelajari lebih dalam tentang bentuk kepedulian Yesus atas penyakit orang kusta ini. Perhatikan kembali ayat yang tadi, mari kita lihat ayatnya yang ke-40. Sebelum ayat yang tadi, kita baca ayat 40.
Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kisah ini Yesus berjumpa dengan seorang kusta. Nah saudara, saya mau saudara ingat sama-sama, saya yakin saudara sudah sering dengar ini, tapi mari kita ingat sama-sama bahwa seorang kusta di antara orang Israel, di antara orang Yahudi, itu orang yang dianggap najis, berbahaya, harus diasingkan. Orang yang berpenyakit kusta akan dikeluarkan dari lingkungan di mana dia berada. Itu adat istiadat yang berlaku di sana. Dan Yesus ada, lahir dan dibesarkan dalam budaya Yahudi, dia hidup di tengah budaya Yahudi. Nah sebagai manusia, coba bayangkan apa situasinya, apa yang Yesus hadapi di situ. Ketika dalam perjalanannya kemudian ada seorang sakit kusta yang datang kepadanya. Kalau orang Yahudi pada umumnya tentunya nalurinya akan meninggalkan orang itu. Bahkan seorang kusta yang sedang lewat di jalan harus berteriak najis-najis supaya orang yang lain tidak berdekatan dengan mereka. Tapi orang ini datang kepada Yesus. Dia datang untuk menemui Yesus. Dan kepedulian yang Yesus tunjukkan adalah Yesus tidak menghindar darinya. Dia tidak menghindar dari orang kusta itu. Bayangkan saudara, berpenyakit kusta. Saudara, jangankan budaya Yahudi yang mengatakan orang kusta itu najis. Saudara mungkin belum pernah lihat orang kusta. Saya lama hidup di Makassar di ujung Pandang. Dan di sana ada rumah sakit kusta, di sana ada banyak orang kusta. Dan saya sudah melihat langsung banyak orang yang berada dalam kondisi seperti itu. Saudara kalau melihat bentuk tangan mereka atau telinga mereka atau bibir mereka yang kena kusta, mengerikan. Bagian itu seperti luka, sobek dan terlepas, sangat menjijikkan. Nah saudara bisa bayangkan orang seperti itu datang menemui Yesus. Bagaimana sikap hati Yesus yang penuh kasih itu? Dia tidak menghindar darinya. Dia tidak menghindar. Saudara, kebenaran yang perlu kita renungkan dari bagian ini adalah apapun keadaanmu, Yesus peduli padamu. Apapun keadaanmu, Yesus peduli padamu. Dan dia siap menolongmu. Dia tidak akan menghindar darimu bagaimanapun keadaanmu. Mungkin saudara merasa bahwa mungkin saudara berada dalam kondisi yang sedang jauh dari Tuhan, merasa tidak layak, merasa sangat berdosa. Saudara, saya mau katakan bagaimanapun keadaanmu, keadaan kita, Yesus peduli padamu. Dia tidak akan menghindar darimu ketika engkau datang kepadanya. Tapi kuncinya adalah engkau harus datang kepadanya, kita harus datang kepadanya. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia datang kepada Yesus, bahkan dia merendahkan dirinya ketika dia datang menemui Yesus. Dia merendahkan dirinya. Dikatakan datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Bukan hanya karena statusnya yang memang rendah dalam tanda petik di tengah orang Yahudi sebagai orang kusta. Tetapi ia datang memohon bantuan kepada Yesus. Jelas di sini dikatakan, ia memohon bantuannya. Artinya dia merendahkan dirinya untuk datang kepada Yesus. Karena itu saudara, aplikasinya adalah bagaimanapun keadaan kita. Ketika kita membutuhkan Kristus, dia tidak akan menghindar dari kita. Tapi mari kita datang kepadanya. Rendahkan dirimu. Datang kepadanya. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Tapi kita harus datang kepadanya. Rendahkan diri kita. Datang kepadanya dengan kerendahan hati. Saudara, kebenaran selanjutnya atau bentuk kepedulian selanjutnya dari yang Yesus kerjakan dalam diri orang kusta ini adalah, kita lihat dalam bagian berikutnya dari ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, pertanyaan saya begini, apakah Yesus tidak bisa menyembuhkannya dengan hanya bersabda? Bisa sekali. Apakah Yesus tidak bisa menyembuhkannya karena dia orang kusta, jadi dari jauh saja dan berkata, "Sembuhlah engkau, tahirlah engkau"? Tentu bisa. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ketika dia datang memohon kepada Yesus, Yesus tidak hanya berkata, "Oke, tahirlah kamu." Tidak. Yesus menghampiri dia, mengulurkan tangannya, dan menjamah orang itu. Saudara, Kristus adalah, benar-benar bukan hanya mengatakan dia mengasihi kita. Dia membuktikan dia mengasihi kita dengan melakukan sesuatu yang nyata untuk kita. Yang paling besar, yang paling agung tentunya dengan mengorbankan diri di atas kayu salib. Tapi selanjutnya sampai hari ini pun, dalam keadaan apapun kita saat ini, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap peduli akan kita. Bagaimanapun rendahnya kita, dia siap untuk menyatakan kasihnya. Dia siap untuk menunjukkan kepeduliannya. Saudara, kebenarannya yang perlu kita renungkan adalah begini. Kasih Yesus bukan hanya kasih yang di mulut saja. Bukan hanya kasih yang berupa simbol-simbol saja. Kasih Yesus adalah kasih yang nyata, yang dilakukannya secara nyata, yang dirasakan langsung oleh orang yang dikasihinya. Yesus menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada orang kusta itu. Benar-benar sampai menjamah dan menyentuhnya sebagai wujud kasihnya, wujud perhatiannya. Kalau begitu bagaimana aplikasinya dalam hidup kita, saudaraku? Bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan? Apakah kasih kita kepadanya merupakan benar-benar kasih yang nyata? Ataukah hanya slogan saja? Ataukah hanya ungkapan bibir saja? Bagaimana dengan kasih kita kepada sesama? Apakah benar-benar bentuknya hanyalah apakah benar-benar bentuknya adalah kasih yang nyata yang dirasakan oleh sesama kita? Atau jangan-jangan hanya bentuk pernyataan kasih semata? Hanya pernyataan kasih di mulut kita, hanya simbol-simbol, tapi tidak kita wujudkan lewat kasih yang nyata. Saudaraku, Yesus, dia peduli akan penyakitmu. Bagaimanapun keadaan, entah itu penyakit jasmani, entah itu penyakit rohani, dia peduli akan keadaanmu. Karena itu datanglah kepadanya. Dia akan menerimamu, dia akan mengangkatmu, dia akan memulihkanmu dari keadaanmu. Tapi yang harus kita buat adalah rendahkan diri kita dan datang kepadanya. Kebenaran yang terakhir, yang keempat, Yesus peduli akan kehidupan rohanimu. Dia bukan hanya peduli akan kebutuhanmu, dia bukan hanya peduli akan kesulitanmu, dia bukan hanya peduli akan penyakitmu, dia juga peduli akan kondisi kerohanianmu. Mari kita buka dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, ketika orang-orang ini datang kepada Yesus, mengikuti dia, Yesus bukan hanya melihat kebutuhan jasmani mereka, tapi juga dia memperhatikan akan kondisi kerohanian orang yang datang kepadanya. Makanya dikatakan bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus bukan hanya melihat keadaan lahiriah mereka yang terlihat, tapi Yesus melihat kedalaman hati mereka. Yesus tahu bahwa mereka kerohaniannya sedang tersesat dan terlantar. Nah, kebenaran yang dapat kita renungkan di bagian ini adalah apa yang kita lakukan yang terlihat baik di depan orang, belum tentu itu baik di mata Yesus. Karena dia melihat hati. Orang-orang yang datang kepadanya ini, mereka semua datang dengan berbagai kebutuhan tentunya. Ada yang mencari mujizat, ada yang hanya mengikut dan lain-lain. Tapi Yesus tahu bahwa mereka pada dasarnya sedang tersesat, sedang terlantar. Saudara,
Kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, mari renungkan ini baik-baik. Apakah kehidupan rohani kita benar-benar sedang berkenan di mata Yesus? Atau jangan-jangan Yesus sedang melihat kita juga sedang tersesat, sedang terlantar bagaikan domba yang tidak bergembala. Jangan-jangan hidup rohani kita sedang seperti itu. Atau jangan-jangan di mata Yesus kehidupan rohani kita, kesalehan kita, seperti apa yang Yesaya 64 katakan, seperti kain kotor. Segala kesalehan kita mungkin sedang bagikan kain kotor di mata Kristus. Renungkan ini baik-baik saudaraku. Yesus peduli akan keadaan rohanimu. Dia mau kita bangkit dari keadaan rohani kita. Karena itu mari kita periksa keadaan rohani kita. Apakah kita benar-benar sedang mengikut Tuhan dengan setia, mengasihi Dia dengan sungguh, hidup benar di hadapannya? Apakah kesalehan kita itu berkenan di hadapannya? Atau jangan-jangan tidak? Dan mari saudara kita lihat apa yang Yesus lakukan terhadap kondisi ini. Terhadap orang-orang yang terlihat terlantar seperti itu di matanya. Apa yang Dia lakukan? Lihat ayat 37 dan 38 dari Matius tadi. Dikatakan di sana, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara perhatikan bahwa respon yang Yesus berikan terhadap kebutuhan rohani mereka bukanlah sesuatu yang langsung terjadi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya mengajak kita baca satu bagian lagi yang sejajar dengan bagian tadi, yaitu dalam Markus 6. Markus 6 ayatnya yang ke-34. Ini ayat yang sejajar dengan ayat tadi. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-34. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Perhatikan kalimat selanjutnya. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi ketika Dia melihat kondisi mereka yang tidak seperti domba yang tidak bergembala itu, Dia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Atau bagian tadi dalam Matius 9 tadi, di mana Dia mengatakan kepada murid-muridnya supaya meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja bagi tuaian itu. Nah saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik dua bagian ayat ini dalam Matius dan Markus, saudara akan bisa melihat bahwa Yesus peduli akan mereka, akan kebutuhan rohani mereka. Tetapi menariknya adalah jalan keluar yang Yesus siapkan bagi mereka berbeda dengan jalan keluar yang Yesus siapkan bagi kebutuhan-kebutuhan jasmani yang sudah kita renungkan tadi, bagian 1-3 tadi. Terhadap kebutuhan rohani di sini, jalan keluar yang Yesus siapkan itu berbeda. Terhadap kebutuhan rohani, jalan keluar yang Yesus siapkan bukanlah perubahan instan yang Dia kerjakan atas kita. Seperti tadi ketika kebutuhan orang akan makanan, yang Dia kerjakan adalah berikan makanan. Atau yang membutuhkan kesembuhan, Dia berikan kesembuhan. Atau yang sedang mengalami kesulitan, Dia bangkitkan anaknya. Itu hal-hal yang jasmani saudaraku. Tetapi menariknya adalah untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan rohani, yang Kristus kerjakan adalah bukan hal-hal yang instan. Tapi yang Dia lakukan adalah Dia menyiapkan sesuatu yang adalah bukti kasih-Nya kepada kita, di mana dibutuhkan respon dari kita terhadap kepedulian tersebut. Jadi Dia menyiapkan pertolongan bagi kita, tapi harus ada respon, harus ada tanggapan dari kita terhadap pertolongan tersebut. Yang pertama misalnya saudaraku, Dia menyiapkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dia menyiapkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi apa respon yang harus kita wujudkan? Percaya kepadanya. Maka kita akan beroleh selamat itu. Kita hanya akan beroleh keselamatan ketika kita percaya kepadanya. Seperti firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keselamatan Dia siapkan sebagai jalan keluar bagi kondisi rohani kita. Tapi kita harus percaya kepadanya, baru kita memiliki keselamatan itu. Atau yang berikutnya, pengampunan dosa. Yesus siapkan bagi mereka yang datang
mengaku dosa di hadapannya. Pengampunan dosa, bahkan penyucian dari dosa dia siapkan bagi kita. Untuk membersihkan dan menyucikan kita. Tapi apa respon yang harus kita buat terhadap jalan keluar yang disiapkan tadi? Datang dan mengaku dosa kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus datang kepadanya, baru kita diampuni, baru kita disucikan. Jadi wujud kepedulian Allah untuk kebutuhan rohani kita bukanlah sesuatu yang instan, tapi membutuhkan respon kita. Atau yang berikutnya misalnya, Kristus menyiapkan kemenangan atas kuasa iblis. Dia menyiapkan kemenangan atas kuasa iblis. Orang yang percaya kepadanya akan menang atas kuasa iblis. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? Sudahkah kita mengandalkan Allah dan melawan iblis? Kalau saudara baca dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Harus ada tindakan dari kita, ada respon dari kita. Baru kita akan menikmati pertolongan itu. Tanpa respon kita, kita tidak akan menikmati pertolongan itu. Atau yang terakhir, dia juga menyiapkan kemenangan atas cobaan. Kemenangan atas godaan yang kita alami. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah saya dan saudara mengandalkan Dia agar kita menang atas cobaan tersebut? Ayat yang sudah sangat kita kenal, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia akan berikan jalan keluar. Tapi yang harus kita buat adalah andalkan Dia. Itu respon kita. Dia siapkan jalan keluar. Respon kita adalah andalkan Dia. Saudaraku, kita sudah melihat 4 bentuk kasih dan kepedulian Kristus kita. Dia yang adalah pribadi yang penuh dengan kasih itu, Dia peduli akan kita. Dan kita sudah renungkan bersama tadi bahwa Dia peduli akan kebutuhanmu. Apapun kebutuhanmu, Dia peduli akan itu. Yesus juga peduli akan kesulitanmu, saudaraku. Bukan cuma kebutuhanmu yang Dia peduli, kesulitanmu Dia peduli. Bahkan juga Dia peduli akan penyakitmu. Bagaimanapun keadaanmu, keadaan saya, keadaan kita semua. Penyakit jasmani kita maupun penyakit rohani kita, Dia peduli akan itu semua. Dan yang terakhir tadi, Dia peduli akan kerohanianmu, kondisi kerohanianmu. Saudaraku, kita bersyukur karena kita punya Allah seperti Dia. Kristus yang peduli akan kita. Mengasihi kita dan mewujudkan kasih-Nya. Mewujudkan kepeduliannya kepada kita. Kalau begitu di bagian akhir dari renungan ini, pertanyaan yang harus kita renungkan sama-sama adalah, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menyadari kita punya Kristus yang mengasihi kita? Sudahkah kita membuktikan bahwa kita tahu Dia mengasihi kita? Dan sudahkah kita membuktikan dan mengalami bahwa kasih-Nya itu nyata dalam hidup kita? Dan sudahkah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk menikmati kasih dan kepedulian-Nya? Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang menggambarkan tentang pengorbanan yang Kristus lakukan untuk kita. Itu pembuktian terbesarnya atas kasih-Nya untuk kita. Dia merelakan semuanya untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Pertanyaannya, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita meresponi kasih yang tidak ada batasnya itu? Bagaimana kita meresponi pengorbanannya untuk kita? Sudahkah kita menjalani hidup kita sekarang ini sebagai orang-orang yang bersyukur atas pengorbanannya dan mengisi keselamatan yang sudah Dia berikan ini dengan penuh tanggung jawab? Hidup benar di matanya. Hidup berkemenangan di matanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana kami sudah merenungkan tentang
Engkau yang adalah Allah yang penuh kasih, Kristus yang penuh dengan kasih itu. Di mana kasih-Mu Engkau buktikan dengan kepedulian-Mu akan kebutuhan kami. Kepedulian-Mu akan kesulitan kami. Kepedulian-Mu akan penyakit kami. Bahkan kepedulian-Mu akan kondisi kerohanian kami. Terima kasih untuk bentuk-bentuk kepedulian yang tidak ada taranya ini Bapa. Mampukan kami untuk menjadi orang yang mensyukuri kepedulian-Mu ini. Dan menerimanya dengan sepenuh hati. Melakukan apa yang menjadi bagian kami. Yang menjadi tugas kami. Sehingga kami akan menikmati kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami setiap saat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mensyukuri firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus pada saat hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa perjamuan kudus diadakan sebagaimana telah ditetapkan oleh Yesus sendiri ketika Dia sebelum disalibkan mengadakan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena itu saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita makan roti dan minum dari cawan yang berisi air anggur, maka kita sedang memperingati apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib ketika Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Roti yang akan kita makan melambangkan tubuhnya yang diserahkannya untuk mengalami siksaan karena kita, penderitaan karena kita, bahkan tubuh yang dihancurkan karena kita. Cawan berisi air anggur yang akan kita minum sebentar melambangkan darahnya, darah yang dicurahkan di atas kayu salib karena kita dan untuk kita. Darah Yesus adalah tanda pengampunan dosa, tanda pengudusannya atas kita. Karena itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu nyata atas kami. Engkau mengorbankan diri-Mu, membiarkan tubuh-Mu dihancurkan karena kami. Darah-Mu dicurahkan karena kami, untuk kami. Karena itu ketika kami akan menikmati perjamuan kudus ini, tolong kami untuk benar-benar mengingat akan pengorbanan-Mu dan terus memberitakannya sampai Engkau datang kembali. Ampuni, sucikan, kuduskan kami dari segala dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Layakkan kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya yang ada di rumah, saya akan mempersilahkan masing-masing untuk membagikan cawan dan roti kepada anggota keluarga masing-masing. Para bapak rumah tangga atau kepala keluarga, atau yang dituakan di rumah, silakan untuk membagikan roti dan cawan berisi air anggur yang telah disiapkan
untuk dapat sebentar dapat kita nikmati bersama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bersama-sama berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, lalu dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan berisi air anggur di tangan kanan kita. Lalu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang telah Engkau lakukan untuk kami, di mana lewat perjamuan kudus ini kami mengingatnya kembali, dan kami bertekad untuk terus memberitakan pengorbanan-Mu kepada dunia sampai Engkau datang, supaya dunia juga tahu bahwa Engkau telah mati bagi mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau juga menyediakan keselamatan bagi mereka yang mau datang dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Warta jemaat, untuk kita pada minggu ini, mengingat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk pertemuan ibadah, maka untuk sementara kegiatan-kegiatan kita masih berlangsung secara online. Baik itu komsel, juga ibadah doa pagi masih kita adakan di rumah masing-masing di jam-jam dan di hari-hari yang sudah disepakati bersama. Dan yang baru mungkin Bapak Ibu, jam ibadah untuk PPW yang biasa kita adakan pada hari Jumat pukul 19 diubah menjadi jam untuk ibadah keluarga di rumah masing-masing, persekutuan dengan keluarga masing-masing di rumah kita. Biarlah kita bisa semakin erat satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Kita mengadakan ibadah di rumah kita. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah ibadah minggu depan tanggal 10 Mei. Itu tema mingguannya adalah hati yang penuh dengan kemurahan, yang terambil dari Roma 2 ayat 4 dengan pengkhotbahnya adalah Gembala Sidang. Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Andrison Alkatib Faki yang berulang tahun pada tanggal 27 April. Lalu Saudari Suryana Aprila tanggal 27 April juga. Saudari Gabriela Franciste Anaries Suma pada tanggal 1 Mei. Dan Bapak Yoel Sanau pada tanggal 2 Mei. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan serta melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pendidikan, usaha, pekerjaan,
pelayanan, dan terutama kesetiaan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur maupun persembahan ibadah minggu seperti ini dapat ditransfer ke rekening BNI di nomor 000807437 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia, dengan memberikan nama dan keterangan persembahan ataukah perpuluhan. Atau jika ada di antara jemaat yang kesulitan mentransfer, maka dapat menghubungi sekretariat gereja dengan Saudari Resita Patricia Mongan yang bersedia untuk mengambil ke rumah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Itu adalah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara, kita tiba di bagian akhir dari ibadah kita. Mari kita mengingat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hati yang penuh kasih. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam minggu ini. Mari kita praktikkan kasih itu. Sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebenaran firman-Nya. Kita mau naikkan pujian yang terakhir. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa kita, tapi dengan darahnya yang mahal, yang tiada noda dan celah itu. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama dan hidup menurut cara yang Tuhan Yesus inginkan. Hati yang penuh kasih kepada sesama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itulah isi hati kami Bapa. Jadilah pada kami sesuai yang Kau ingini. Karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau peduli akan kami, akan semua kebutuhan kami, akan kesulitan kami, akan penyakit kami, bahkan akan kondisi kerohanian kami. Karena itu kami mau belajar memasrahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, menyertai, memberkati, menuntun kami di jalan yang Kau siapkan bagi kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara Andre Faki tanggal 27 April. Tuhan memberkati dia dalam pekerjaannya. Kiranya dia terus merasakan pimpinan pertolongan Tuhan dalam pekerjaannya. Hari depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan saja mengatur, Tuhan yang menata hidupnya. Kiranya dia semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau bersyukur bersama dengan saudari Suryana Aprilia pada tanggal 27 April juga. Tuhan juga kiranya memberkati dia dalam semua kegiatannya, aktivitasnya, bahkan usaha yang sedang dijalaninya saat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Pelayanan di mana dia terlibat di dalamnya juga Tuhan menolong, memberkati. Bahkan hari depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang merancang sesuai rancangan-Mu, sesuai kehendak-Mu baginya. Kami berdoa buat anak kami Gebi Suma yang berulang tahun pada tanggal 1 Mei. Kami bersyukur juga dengan dia Tuhan. Sejak masa mudanya kami terus melihat bagaimana Tuhan memakai, memberkati dia. Kami terus serahkan dia dalam tangan Tuhan. Secara khusus karena pendidikan dia harus terpisah jauh dengan keluarga. Tuhan saja yang terus melindungi, memberkati dia, menjaganya. Tolong dia dalam studinya sehingga dia bisa berhasil dengan studinya. Hari depannya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun, memimpin dan memberkati dia. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Yuel Sanao yang berulang tahun pada tanggal 2 Mei. Bersyukur untuk dia, Tuhan terus menolong, memberkati dia dalam keseharian. Sebagai kepala keluarga, sebagai bapak rumah tangga. Berikan hikmat, kemampuan, kekuatan bagi dia. Untuk terus menjadikan Tuhan Engkau sebagai sandaran hidupnya. Penopang hidupnya. Di dalam dia memimpin rumah tangganya, dia memimpin dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Berkati akan pekerjaan yang dijalaninya saat ini. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk kehidupannya, kira dia semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Menjadi alat berkat bagi keluarganya. Istri dan anaknya kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Pada kesempatan ini kami berdoa buat seluruh jemaat kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan saja yang menolong memberkati mereka. Kiranya mereka merasakan pimpinan pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan dalam menjalani semua. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi kami percayakan dalam tangan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang telah kami renungkan tadi. Kami percaya mereka akan terus menjalani kehidupan dengan berserah penuh kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh jemaat kami, baik itu pergumulan sakit, penyakit, pergumulan karena masalah ekonomi secara khusus dalam masa corona seperti sekarang ini, Tuhan saja menolong mencukupkan kebutuhan-kebutuhan jemaat kami. Engkau yang memelihara, menolong, yang menghadapi pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan pendidikan, pergumulan tentang hari depan, pergumulan apapun itu Tuhan. Kiranya kami terus bersandar kepada Tuhan, belajar untuk mempertaruhkan segalanya dalam tangan Tuhan, sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan memelihara dan memberkati kami. Kami berdoa buat semua yang melayani di jemaat kami, gembala sidang, badan pengurus jemaat, para pemimpin kelompok sel, para tim pelayan altar, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan menolong memberkati. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan kekuatan hikmat dari-Mu. Mampukan kami untuk melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat kami. Walaupun pelayanan kami sekarang ini terbatas oleh jarak, tempat, tapi kami percaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong memberkati mereka. Berikan terus kekuatan kesehatan bagi mereka di hari tua mereka, untuk terus memandang Tuhan dan menikmati hari tua bersama dengan anak cucu mereka. Bagi yang terpisah dari keluarga karena pendidikan, karena pekerjaan, Tuhan juga menolong memberkati mereka dimanapun mereka berada. Sertai hidup mereka, lindungi mereka. Jadikan mereka semakin hari semakin dekat kepadamu, dan menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Yang berdoa buat gereja kami Injil, mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat-jemaat. Engkau memberkati gereja-gereja kami untuk dapat menjadi alat berkat Tuhan di negeri ini, sehingga lewat pelayanan gereja Injil Indonesia ada banyak orang datang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat situasi pandemi corona yang masih terus berlangsung seperti sekarang ini. Kami terus menyerahkan diri kami dalam perlindungan Tuhan. Tutup bungkus semua kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Lindungi Tuhan, jauhkan dari penyakit ini. Kami mohon Tuhan, jika Engkau mengendakinya, kiranya penyakit ini cepat lalu, cepat berakhir, sehingga aktivitas akan kembali normal seperti biasa. Seandainya pun Engkau mengizinkan kami menghadapi penyakit ini, kami mohon kekuatan dari Tuhan, penghiburan, penyertaan dari Tuhan, dan keyakinan bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memelihara dan memulihkan kami. Pada kesempatan ini kami mengingat juga Tuhan akan saudari Marsila Tiligit dalam pelayanan di Taiwan. Tuhan juga menolong memberkati dia. Lindungi, pelihara dia, berkati dalam pekerjaan, menjadi alat berkat bagi banyak orang. Akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khusus Presiden kami, Pak Jokowi. Tuhan menolong dia. Berikan hikmat, kemampuan, kekuatan dalam memimpin negara kami, secara khusus dalam membuat keputusan-keputusan penting di masa-masa yang sulit seperti ini. Kiranya dia mendapatkan hikmat, kekuatan dari Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan kiranya itu menjadi perwujudan kehendak-Mu bagi negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami untuk mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami sejak awal ibadah sampai saat ini. Bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Kini kami mau menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu Bapa. Dalam minggu yang penuh dengan rahasia yang ada di depan kami butuh pertolongan penyertaan-Mu. Kami yakin Engkau memegang tangan kami, menuntun kami menjalani kehidupan yang ada di depan kami, dalam kasih, dalam naungan, dalam perlindungan-Mu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan, tuntunan, serta pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, sampai Dia datang kembali, menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus
Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada semua yang melayani hari ini, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.